くぞてめえら。殺し屋宝泉だぜ。たった6人で何ができる。なんでスーランが。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Ubay Cinema yang akan membahas film High dan Low The Wash X Cross 2022. Film yang paling ditunggu ini mengisahkan pada tawuran antara dua SMA di area Sword, yaitu SMA Oya dan SMA Teknik Senomon. Namun ketua dari SMA Sanomon itu membangun aliansi dari 3 sekolah dengan 2 sekolah lainnya, yaitu SMA Kamasaka dan SMA Komersial Ebara, agar mereka bisa memperluas kekuatannya. Untuk menyerang SMA Oya, Sukasada dari SMA Oya dengan cepat menyadari adanya gerakan mencurigakan dari aliansi 3 sekolah itu. Yang benar saja mereka menyerang dengan serentak orang-orang petinggi dari SMA Oya. Akhirnya pemburuan pimpinan SMA Oya oleh aliansi 3 sekolah itu telah dimulai. Untuk memutuskan SMA yang terkuat di sana. Kayaknya film bakal seru, jangan lupa siapin teh kopinya untuk temanin nonton kalian. Film ini diawali dengan SMA Teknik Sanomon yang sedang melakukan penyerangan ke SMA Kiri untuk dijadikan sekutu, lalu kita diperkenalkan dengan pemimpin dari SMA Sanomon yang bernama Kohei Amagai yang merupakan orang yang cukup kuat. Sekaligus anak dari orang kaya di sini. Kohei juga mempunyai 2 tangan kanan yang sangat kuat dalam baku hatam. Yang pertama ada Ryo Suzaki atau biasa dikenal dengan Ryo, yang merupakan mantan ketua dari SMA Nami yang sebelum ia pindah ke SMA Solomon. Lalu yang kedua ada Saboten. Dan karena itulah mereka pun bisa dengan sangat mudahnya untuk menaklukkan SMA Kiri, ditambah lagi sama Sanomon membentuk aliansi dengan sekolah lain, yaitu dengan SMA Ebara dan SMA Kamasaka. Dan hal itu ia lakukan supaya pasukan mereka semakin banyak dan kuat. Lalu kita diperkenalkan dengan orang-orang terkuat dari SMA Ebara terlebih dahulu. Yang pertama adalah Soji, orang terkuat nomor 1, lalu ada Raijin dan Fujin yang terkenal dengan gaya bertarungnya yang selalu berdua. Lalu petinggi terkuat dari SMA Kamasaka yaitu Gandhi dan Himuro Raiji. Di sini diketahui kalau SMA Kamasaka ini terkenal dengan gaya bertarungnya yang selalu menggunakan senjata. Jika mereka bertarung tanpa senjata, mereka hanya petarung seperti biasa saja. Di sini diketahui kalau 3 sekolah yang beraliansi ternyata bertekad ingin menaklukkan semua sekolah di wilayah Sword. Di bawah pimpinannya Kohei, dan kali ini misi mereka ingin menaklukkan SMA Oya, karena SMA Oya yang merupakan sekolah yang terkuat di wilayah Sword saat ini. Dan sudah resmi menjadi bagian dari Sword semenjak di bawah kepemimpinannya Murayama. Namun saat Murayama dikabarkan telah meninggalkan SMA Oya, tentu saja hal itu dijadikan kesempatan oleh 3 aliansi untuk melakukan penyerangan kepada SMA Oya. Untuk merebut puncak di sana, kemudian Shin berpindah kepada Pujio yang sedang pergi ke SMA Susuran, hanya sendirian saja, dan hal itu ia lakukan karena ia penasaran dengan sosok Lao, yang terkenal sangat kuat di kota itu. Meskipun semua temannya sudah melarang Fujio, namun ketika di sana murid-murid Susuran tidak ada yang menyadarinya karena warna seragam Fujio sama dengan mereka. Lalu Fujio mencoba menanyakan tentang keberadaannya Lao kepada salah satu murid di sana, yang ternyata murid itu adalah salah satu anggota paksinya Lao yang bernama Mercy. Mercy yang mendengar itu tentu saja terkejut karena Pujio bisa dengan sangat mudahnya masuk ke SMA Susuran, tetapi ia menganggap Pujio hanya nyasar saja ke sana. Tetapi ketika Pujio mengatakan kalau ia sengaja datang ke Susuran, semua murid Susuran yang awalnya acuh, tetapi setelah mendengar ucapan Pujio itu langsung menyerangnya karena mereka merasa diremehkan. Sehingga terjadilah pertarungan solo versus kampung di sana. Di dalam pertarungan itu terlihat Fujio bisa mengimbangi semua lawan-lawannya meskipun ia sendirian. Namun tiba-tiba seseorang datang dari atas lalu loncat karena ingin ikut baku hantam juga, ia bernama Binjo. Dan terlihat ia sangat kuat, walaupun sudah dibuntang-banting pun ia tetap saja bisa bangkit dan tertawa melihat hal itu. Pujo pun merasa tertantang karena Binjo sangat berbeda dengan murid Susuran yang lain. Namun ketika salah satu petinggi Susuran yang bernama Mogoroku datang, tiba-tiba Mercy menghentikannya dan mengatakan kepada Pujio kalau Lao merupakan orang yang sangat terkenal di Susuran.
Karena itulah orang-orang dari sekolah lain banyak yang mengantri untuk bisa bertemu dengannya, lalu Mercy menyuruh Fujio untuk mengambil nomor antrian dulu jika ingin bertemu dengan Lao. Mendengar hal itu Fujio pun kebingungan dan bagaimana caranya supaya ia bisa mendapatkan nomor antrian itu dan tiba-tiba Magoroku menendang leher Fujio dari belakang. Tetapi untungnya Fujio bisa menahannya dan ia malah meledeknya dengan mengatakan tendangannya tidak lebih kuat dibandingkan dengan tendangan Todoroki. Dan ternyata tendangan itu merupakan sebuah tes dan antrian buat Fujio. Hanaoka Fujio-kun. Kemudian badak susuran pun melepaskan Fujio pergi begitu saja. Namun di tengah-tengah perjalanan ia tidak sengaja berpapasan dengan Lao yang ia cari selama ini. Mengetahui itu Fujio pun menyadari dan terus meliriknya dengan tatapan tajam, namun salah satu balatnya Lao langsung memarahi Fujio dan menyuruhnya untuk pergi. Setelah itu Fujio pun pergi ke SMA Hosen. Di sana ia langsung dikerumuni oleh panglima-panglima dari Hosen yang dimana ada Sawamura, Enjok, Jinkawa, dan terakhir Yuken. Lalu Sabakan memberitahu mereka kalau Fujio baru saja berkunjung ke SMA Susuran. Mendengar hal itu mereka pun langsung terkejut dengan keberaniannya Fujio yang datang sendirian ke kandang singa. Lalu Jinkawa meminta Sabakan untuk menjelaskan tentang fraksi yang ada di Susuran supaya Fujio mengerti sekuat apa Susuran itu. Namun Sabakan hanya memberitahu fraksi Lao saja dengan anggota paling sedikit dibandingkan fraksi lain di Susuran. Mereka hanya berjumlah 6 orang, namun masing-masing dari mereka terkenal sangat kuat karena mempunyai peran dan keahlian. Lalu kita diperkenalkan dengan Pacilawi yang pertama, si masker yang bernama Kamui. Di sini Kamui berperan sebagai informan mata-mata untuk menyelidiki semua informasi yang dibutuhkan oleh Paksi Lao sebelum menyerang atau bertahan sebelum tawuran. Lalu anggota berikutnya bernama Seta Kansuke atau orang sebelumnya yang selalu bersama Lao. Ia adalah orang terkuat di kelas 2 Susuran. Lalu selanjutnya ada Mercy yang merupakan orang yang terkuat dan juga orang paling jenius di Susuran. Lalu selanjutnya ada Miyauchi Kozo atau Binzo merupakan orang terkuat. Bahkan ia juga mendapatkan julukan sebagai zombinya Susuran. Mendengar itu Fujio menyadari dalam pertarungannya tadi, yang dimana si Binzo ini masih bisa tertawa dan kembali walaupun sudah dihajar telak olehnya, maka dari itulah Binzo dijuluki sebagai zombie. Lalu ada Magoroku, orang terkuat yang awalnya seorang lawan, namun setelah duel dengan Lao pun kini menjadi anggotanya dan bodyguard Lao. Dan terakhir adalah orang yang terkuat di Susuran yang bernama Misaki Mario atau Lao. Disebutkan kalau Lao ini merupakan orang terkuat dan juga disegani oleh Susuran. Bahkan ia dijuluki sebagai monsternya Susuran. もう一発スズラン一のタフな男で三崎マリオ Setelah mendengar semua penjelasan itu lalu Fujio menanyakan tentang Sachio yang tidak ada di sana. Mendengar itu Sapaka lalu menjawab kalau Sachio sedang menemani ibunya yang sedang sakit untuk berobat ke luar negeri. Kemudian Sein berpindah ke SMA Susuran yang sedang rusuh karena Mercy telah membiarkan Fujio pergi begitu saja, namun semua murid Susuran langsung terdiam ketika Binzo berteriak. Lalu barudak fraksi Lao mengatakan kalau semua sekolah tidak ada yang berani datang sendirian ke Susuran, kecuali Sachio pemimpin Hosen dan juga sekarang orang kedua yaitu Fujio. Karena itulah mereka harus memberikan respek kepada Fujio. Di sini Mercy juga mempunyai alasan tersendiri untuk melepaskan Fujio karena sebelumnya tidak berniat untuk menyerang Susuran, melainkan ia hanya ingin bertemu dengan Lao saja. Setelah itu Mercy pun menugaskan Kamui untuk terus mengawasi Fujio dan mencari informasi tentang SMA Aoya. ツアラを訪ねてきたうちの客人だ Keesokan harinya di sekolah Fujio memberitahu bala-balatnya kalau ia telah pergi ke Susuran karena ingin menemui Lao. Mendengarnya terkaget dengan nekatnya Fujio karena ia tindakan itu sangatlah berbahaya. Lalu Jamwo pun menjelaskan kalau Lao itu monster yang mempunyai 3 julukan. Legenda yang pertama adalah legenda festival karena telah menyerang SMA Kurosaki. Lalu yang kedua tentang legenda Lao penutupan jalan tol dan yang terakhir tentang legenda Snake Ruby, di mana dikabarkan Lao telah menghajar seorang pria di bar hingga koma. Di tempat lain Tsukasa sedang menghajar anak-anak dari sekolah lain yang ingin menaklukkan SMA Aoya. Di sana Tsukasa juga sempat melihat barudak SMA Sanomon yang sedang memata-matainya. Tidak lama kemudian Todoroki datang dan berpamitan untuk pulang terlebih dahulu karena ia ingin memancing ikan. 小田中の高校が生きり立ってる Di tempat lain 3 aliasi berkumpul di kafe untuk membahas soal penyerangan ke SMA Aoya.
Lalu pihak SMA Elbara mengatakan kalau mereka hanya ingin berurusan dengan Todoroki saja. Bahkan mereka juga sempat menyinggung SMA Kamasaka, yang selalu menggunakan senjata ketika tawuran. Mendengar itu SMA Kamasaka tentu saja tidak terima sehingga mereka pun langsung adu bacot di sana. Namun Ryo dari SMA Senomon langsung menyuruh mereka untuk diam. Setelah itu Kohai memberikan uang kepada mereka dan menyuruh mereka untuk segera merekrut sekolah lain agar bisa bergabung dengannya. Di tempat lain Fujio mendapatkan surat dari Sakio, yang mengatakan kalau Fujio harus membantu Hosen jika terjadi sesuatu masalah. Begitu juga sebaliknya jika Oya mendapatkan masalah maka SMA Hosen sudah siap untuk membantunya. Dan Sakio juga mengatakan di dalam suratnya agar Fujio tidak mencari tahu tentang Lao. Tetapi itu sudah terlambat karena Fujio telah datang ke sana. Kemudian Shin berpindah kepada Tsukasa dan Todoroki yang sedang jalan-jalan santuy. Lalu di sana ternyata Todoroki bersama Yuken karena mereka ternyata sudah akrab. Lalu Tsukasa pun menanyakan soal Lao kepada Yuken karena mereka satu kota. Mendengar itu Yuken pun langsung membawa mereka ke rumahnya Mercy. Dan menyuruh Fujio untuk menanyakan secara langsung kepada Mercy. Lalu Fujio menemui Mercy dan memberitahu kalau ia adalah sahabatnya Fujio yang datang ke Suzuran kemarin. Sebelum menceritakan tentang Lao ternyata Tsukasa melakukan ini karena ia mengetahui kalau Kamui telah ketahuan mengintai SMA Oya. Mengetahui itu Mercy pun mengakui kehebatan Tsukasa dan terpaksa ia harus menjelaskan tentang Lao. Keesokan harinya Fujio, Tsukasa dan Jamu maupun pergi ke alamat rumahnya Lao. Di sisi lain Kenzo melihat keberadaan mereka. Namun saat ingin mengikuti mereka tiba-tiba Kenzo kehilangan jejak mereka. Karena ia mendapatkan telepon dari sahabat lamanya yang ingin mengajaknya untuk ketemuan yang ternyata sahabatnya itu adalah Saboten dari SMA Senomon. Kemudian Shin kembali lagi kepada Fujio dan Tsukasa yang baru sampai ke rumahnya Lao yang ternyata itu adalah panti asuhan di sana. Fujio langsung terkejut karena ternyata Lao ini sangat baik dan suka mengasuh anak-anak panti untuk bermain. Kemudian diceritakan kalau Lao ini anak yang telah dibuang orang tuanya di panti asuhan sehingga ia pun dirawat di sana. Namun suatu hari Lao menyadari kalau fisiknya sangat kuat dan berbeda dengan teman-temannya. Hingga akhirnya ia pun tumbuh di sana menjadi pria kuat dan ia bertekad untuk melindungi semua anak panti. Namun tiba-tiba salah satu temannya ada yang dianiaya oleh ayahnya sendiri. Lao yang melihat hal itu tentu saja marah dan ia langsung datang ke Snake Ruby. Untuk memberikan pelajaran kepada ayah dari temannya, itu untuk tidak mengganggu lagi temannya dan itulah cerita sebenarnya dari legenda Snake Ruby. Fujio yang mengetahui itu merasa kagum, sehingga ia pun langsung menghampiri Lao. Melihat hal itu Jamuo dan Tsukasa ternyata Fujio malah mengajak Lao untuk jadi temannya. Lao yang melihat itu hanya ulang-ulang saja dan menerima pertemanannya. Keesokan harinya di sekolah Fujio memberitahu teman-temannya kalau ia sekarang telah berteman dengan Lao. Mendengar hal itu mereka semua hanya tertawa dan tidak mempercayainya karena itu tidaklah mungkin. Tetapi setelah Tsukasa mengatakan kalau itu benar mereka semua terkejut kalau Fujio bisa berteman dengan monster Suzuran. Di tempat lain Kenzo menemui Saboten di kafe tempat biasa barudak tiga aliansi nongkrong di sana. Ternyata Saboten ingin menawari Kenzo dan barudak Carlson lainnya untuk ikut beraliansi dengan mereka untuk menyerang SMA Oya. Bahkan Kohai juga akan memberikan pembayaran berapapun yang diinginkan oleh Hosen untuk mau beraliansi dengannya. Namun Kenzo langsung menolaknya, bahkan ia juga memperingati Kohei untuk tidak macam-macam dengan Hosen. Dan dia juga memperingati mereka kalau SMA Oya cukup kuat. Mendengar hal itu Kohei pun marah dan ia langsung menyuruh Saboten untuk membereskan Kenzo agar informasi penyerangan tidak bocor. Lalu di luar Kakverio yang sedang santuy dan menikmati angin segar didatangi oleh Soji dari SMA Bara. Menanyakan alasan Ryo yang mau menjadi anak buahnya Kohei. Pada sebenarnya Ryo ini dulunya merupakan orang yang terkuat dan pemimpin dari SMA Nami. Mendengar hal itu Ryo pun menyuruh Soji untuk tidak ikut campur dengan urusan orang lain lalu ia pun pergi dari sana kemudian. Shin berpindah ke masa flashback yang ternyata ayahnya Ryo telah bekerja sebagai seorang supir. Untuk mengantar Kohei kemanapun ia pergi karena itulah Ryo pun terpaksa harus tunduk dan pindah ke sekolah SMA Sanomon karena Kohei merupakan bos ayahnya. Setelah itu Kohei pun menugaskan Ryo untuk menguasai SMA Sanomon di tangannya. Kemudian Shin berpindah kepada SMA Hosen di mana Yuken sedang latihan baku hantam dengan calon penerus pemimpin Hosen di sana.
Lalu Sabakan memberitahu Yuken kalau HP-nya terus berbunyi karena Kenzo ingin menelponnya. Namun Yuken terus melanjutkan latihannya dan tidak memperdulikan teleponnya, sedangkan di tempat lain Kenzo sendiri tiba-tiba dikepung oleh 3 aliansi itu hingga akhirnya Kenzo pun tumbang parah karena dihajar oleh mereka. Bersamaan dengan itu Tsukasa mendapatkan kabar kalau SMA Senomon, SMA Kamasakan, dan SMA Bara kini sedang mengincar SMA Oya. Mengetahui itu Tsukasa menyuruh Fujio untuk memberikan keputusan yang terbaik dan benar untuk menghadapi mereka. Jika SMA Oya kalah maka itu adalah salahnya Fujio sebagai pemimpin. Kemudian keesokan harinya di Hosan, Yuken mencoba menanyakan soal Kenzo kepada barudaknya tentang kabar Kenzo yang tiba-tiba menghilang, namun sayangnya mereka semua tidak ada yang tahu. Di tempat lain, pasukan 3 aliansi mulai bergerak untuk melakukan penyerangan kepada SMA Oya, bahkan mereka saking banyaknya jalan di sana pun hampir tertutup oleh mereka. Mereka begitu juga dengan para warga yang langsung lari ketakutan ketika melihat mereka. Terlihat di sana juga ada seorang Katagiri, namun kali ini hanya sebagai warga biasa saja. Kemudian mereka pun sampai dan langsung berpencar untuk menghajar setiap aksi terkuat dari SMA Oya, yang dimana Gandhi dari SMA Kamasaka telah ditugaskan untuk menghadapi vaksinnya Yasukio, sedangkan Fujin dan Rajin dari SMA Ebara akan mengurusi vaksinnya Doroki. Namun sayangnya di sana Todoroki tidak ada, sehingga Shiban dan Sujilah yang akan melawan mereka. Lalu Soboten akan menghadapi vaksinnya Chuntun dan yang terakhir Leo dan Rezi akan menghadapi vaksinnya Pujio di sana. Namun sebelum bertarung Tsukasa menyuruh Jamu untuk kabur untuk melakukan rencana selanjutnya dan baku hantam pun dimulai di sini. Fujio by One dengan Reizi di dalam pertarungan itu terlihat kekuatan mereka cukup imbang. Hanaoka Fujio. Tempat lainnya Sui mulai kewalahan untuk menghadapi mereka yang licik dengan menggunakan senjata. Mengetahui itu Yasushi pun terpaksa harus menumbangkan dirinya agar Sui bisa kabur dari sana. Di tempat lain Nagakoshi juga mulai terluka parah karena ia dan vaksinnya telah masuk ke dalam perangkapnya Saboten. Begitu juga dengan Tsukasa, setelah membabat abis musuhnya kini ia harus kewalahan untuk menghadapi Ryo. Hingga akhirnya Tsukasa kalah dan langsung diculik oleh mereka untuk dijadikan umpan nanti. Berbeda dengan Fujio yang berhasil mengalahkan Reizi, meskipun Reizi dengan kebiasaannya menggunakan senjata, lalu Fujio pun kembali ke SMA Oya dan ia di sana langsung terkejut karena melihat teman-temannya juga sudah dalam keadaan bonyok. Ia juga langsung marah ketika mengetahui kalau Tsukasa tidak diketahui keberadaannya. Di tempat lain Shiba dan Suji juga bonyok oleh barudak Fujin dan Reijin dari SMA Bara. Namun SMA El Bara masih belum puas karena Todoroki tidak ada di sana hingga akhirnya Fujin dan Rajin pun menugaskan pasukannya untuk mencari keberadaannya Todoroki. Namun setelah selesai nelpon ia terkejut melihat Todoroki dengan pancingannya sudah ada di hadapannya dengan barudaknya yang sudah dibantai. Kembali lagi kepada Fujio yang akhirnya tersadar dengan perkataannya Tsukasa bahwa menjadi seorang pemimpin jangan gegabah ketika mengambil keputusan. Di tempat lain Tsukasa sedang disiksa oleh Kohei. Namun Tsukasa mengatakan kalau sikap dirinya berbeda dengan Kohei, yang dimana Kohei menganggap semua temannya adalah alat. Akibat hal itulah Tsukasa pun meyakini jika Kohei diculik seperti dirinya, maka tidak ada satupun temannya yang mau menyelamatkannya. Mendengar hal itu Kohei pun kembali mengajarnya. Ketika mereka pergi Tsukasa berkata kepada Ryo, kalau sebenarnya ia tahu kalau Ryo hanya terpaksa harus patuh kepada Kohei dan dengan perkataannya Tsukasa. Tadi Ryo kembali mengingat saat Kohei sedang ngobrol dengan Saboten, sambil membicarakan tentang ayahnya Ryo yang telah bangkrut. Namun Amic Group langsung memberi perusahaan ayahnya Ryo. Karena itulah ayahnya Ryo jadi sebagai sopirnya Kohei. Di sisi lain ternyata Ryo mendengar percakapannya itu. Hingga akhirnya ia pun langsung menanyakan apakah Kohei tidak menganggapnya sebagai teman. Lalu Kohei pun menjawab dengan santunya kalau orang-orang yang mendekatinya pasti ia anggap sebagai alat. Karena orang-orang itu tujuannya pasti hanya ingin mendapatkan uangnya saja. Di tempat lain Fujio menyadari bahwa dirinya merupakan seorang pemimpin dari SMA Oya.
namun ia masih memikirkan cara balas dendamnya kepada tiga aliansi itu. Karena pasukannya tinggal sedikit bersamaan dengan itu, Todoroki mendatangi SMA Ebara dan menantang Fujin dan Rajin untuk duel di sana karena Fujin dan Rajin selalu mengincarnya. Lalu Todoroki pun memberikan persyaratan, yang dimana jika ia menang SMA Ebara harus keluar dari aliansi SMA Senomon, dan mereka pun langsung baku hantam. Namun tanpa diperlihatkan pertarungannya, Todoroki pun berhasil mengalahkan mereka dan akhirnya SMA Ebara pun harus menuruti syarat dari Todoroki yaitu keluar dari aliansi. Setelah itu Yasushi mendapatkan kabar tentang Kenzo dan Iyoshi yang sedang dirawat di rumah sakit, sedangkan video ditelepon oleh Kohai yang menantangnya untuk datang ke SMA Senomon untuk tawuran di sana. Karena Tsukasa yang berada di tangannya mendengar hal itu, Fujio pun menerima tantangannya itu. Namun Todoroki yang mendengar itu langsung menghentikannya karena saat ini mereka kekurangan pasukan. Namun Fujio langsung mengucapkan terima kasih kepada Todoroki, karena telah mengeluarkan SMA Ebara dari aliansi dan itu bisa membuatnya lebih mudah. Lalu Fujio menjelaskan kalau ia sebenarnya juga mempunyai aliansi. Yang ternyata sebelumnya Fujio telah meminta bantuan kepada Hosen untuk ikut bergabung dalam tawuran besok. Mendengar hal itu mereka semua langsung terlihat kegirangan. Keesokan harinya SMA Oya dan SMA Hosen langsung berkumpul di jalan untuk pergi ke SMA Solomon. Setelah Fujio memberikan komando mereka semua pun langsung ikut Jotemra. Di tengah-tengah pertarungan Kohai mengumumkan lewat speaker kalau Tsukasa sedang berada di lapangan olahraga SMA Senomon. Mendengar hal itu Fujio and the Gang pun langsung bergegas untuk pergi ke sana. Lalu berodak Oya dan Hosen berusaha untuk memberikan jalan kepada Todoroki dan juga Fujio supaya bisa lewat ke sana. Namun ternyata Kohai mempunyai pasukan tambahan yang ternyata itu dari SMA kiri. Tetapi Todoroki tidak memperdulikan hal itu dan ia terus maju. Dan membantai mereka semua dengan tendangan saktinya. Di tengah-tengah pertarungan Todoroki mulai kewalahan untuk menghadapi mereka karena tempatnya yang sangat sempit. Tetapi untungnya Yuken datang dan memberikan jalan untuk Fujio dan Todoroki di sana. Hingga akhirnya mereka pun sampai di area lapangan, namun sayangnya Kohai dan pasukannya langsung mencegat mereka di sana. Tetapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan bangunan besi yang roboh yang ternyata itu adalah barudak susuran dari fraksi Lao. Melihat hal itu Saboten protes tidak ada hubungannya, tetapi Lao langsung mengatakan kalau ia hanya membantu temannya yaitu Fujio. Lalu di sini Kohai malah meremehkan mereka karena ia belum tahu kekuatan asli dari susuran. Lalu si Binzo juga mengatakan kalau ia sendiri sudah cukup untuk membantai mereka semua di sana. Kemudian Fujio dan Todoroki mau maju untuk melawan mereka. Tetapi tiba-tiba Lao langsung ngambil saat untuk melawan mereka sendirian dan terlihatlah di sini kekuatan dari monster susuran yang ganas. Bahkan dengan mudahnya ia membuntang-banting dan mengeluarkan jurus smackdown di sana. Setelah mereka tumbang, Lao menyuruh Fujio dan Todoroki untuk maju yang ternyata di dalam mereka masih harus melawan antek-anteknya Kohai. Saat pertarungan itu dimulai terlihat Ryo sangat kuat, bahkan Todoroki yang terkenal sebagai God di SMA Oya juga kewalahan untuk menghadapi Ryo. Melihat semua pasukannya kewalahan Kohai langsung melepaskan talinya Tsukasa. Untungnya Fujio bisa menangkapnya. Ingin balas dendam kepada Kohai, Tsukasa pun langsung bangkit dan memutuskan untuk melawan Kohai. Sedangkan Fujio berduel dengan Ryo lalu Yuken memutuskan untuk menghajar Saboten karena ia ingin membalaskan dendamnya Kenzo. Di tempat lain barudak SMA kiri yang baru saja datang, namun ternyata mereka dihadang oleh pemimpin dari Hosen yaitu Sachio yang baru saja pulang dari luar negeri. Kembali lagi pertarungan Fujio dengan Ryo yang dimana mereka berdua sama-sama kuat. Namun berbeda dengan fraksi Lao yang dengan sangat mudahnya membereskan antek-antek Senomon di luar tanpa terluka sedikit pun. Begitu juga dengan Sachio yang sangat mudahnya membantai pasukan dari SMA kiri. Setelah itu Todoroki bangkit dan mulai menunjukkan kekuatan aslinya kepada mereka. Di sana hingga akhirnya semua antek-antek Kohai berhasil dibantai dan kini hanya yang tersisa Ryo dan juga Kohai saja.
Namun di sini Ryo terlihat tidak gentar sama sekali, dan ia terus melanjutkan untuk berduel dengan Fujio dan hal itu ia lakukan demi melindungi Kohai. Di tengah-tengah pertarungan Kohai merasa takjub dengan perjuangan Ryo yang ingin melindunginya. Akibat itulah ia pun langsung teringat kembali dengan masa kecilnya, yang dimana dulu Kohai selalu melindungi Ryo ketika dibully oleh orang lain kembali ke pertarungan di mana Fujio langsung tumbang. Karena mendapatkan pukulan telak dari Ryo dan membuat Kohai menganggap itu adalah kemenangan. Tetapi ternyata itu salah karena Fujio kembali bangkit, dan kembali baku tumbuk hingga akhirnya mereka berdua pun mengeluarkan pukulan terakhirnya yang dimana sama-sama kena babangus mereka. Namun di sini Fujio berhasil bertahan dan masih berdiri dengan kata lain ia memenangkan pertarungan itu. Kohai melihat itu tidak terima, sehingga ia pun mengeluarkan pisaunya untuk membunuh Fujio. Untungnya Ryo berhasil menghentikan aksinya itu, bahkan dia juga mencoba menyadarkan Kohai kalau perbuatannya itu terlalu berlebihan. Lalu ia mengingatkannya tentang janjinya ketika kecilnya, untuk menggapai puncak bersama. Mendengar hal itu akhirnya Kohai pun tersadar sehingga mereka pun langsung tertawa meskipun sama bonyok. Begitu juga dengan Fujio dan lainnya sedang merayakan kemenangannya. Itu bahkan Mercy juga mengucapkan terima kasih kepada Fujio karena ia merupakan orang pertama yang mau mendatangi Lao untuk berteman. Tengah-tengah perjalanan Fujio menantang Lao untuk berduel suatu hari nanti. Sachio yang mendengar itu juga ingin duel dengan Lao, karena ia ingin mendapatkan kesempatan lagi untuk gelut dengannya meskipun ia sudah beberapa kali kalah oleh Lao. Binzo yang melihat hal itu langsung memberikan salam dengan tinju kepada Fujio dan juga Sachio. Setelah semua pertarungan yang terjadi terlihat suasana SMA Oya yang kembali cerah. Terlihat Nakagoshi yang kembali bersemangat karena ia akan mengikuti acara cari jodoh di SMA Putri, namun orang yang terpilih sebagai peserta ternyata malah Todoroki. Terlihat Ryo dan Kohai menantang lagi Fujio untuk baku hantam, namun Tsukasa mengatakan kalau sekarang Fujio sudah terkenal. Dan untuk kembali duel mereka harus mendapatkan antrian, lalu Fujio pun langsung menendang lehernya Ryo sebagai bentuk tes dan nomor antrian dan film pun tamat. Sekian dulu alur cerita filmnya, kalau ada perkataan yang salah saya minta maaf. Jika kalian suka like, komen, dan subscribe, sampai bertemu lagi.